Tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa tujuan puncaknya hidup ini ingin bahagia. Kalau sudah bahagia, biasanya sudah nggak bisa ditanyakan lagi. Ya selesai sudah, wong itu yang dicari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam ini sampai ke Aristoteles, keadilan. Di hari Tasyrik, ya, hari yang tidak boleh puasa. Tasyrik itu dari akar kata syuruk. Kenapa disebut tasyrik? Syuruk itu manas-manasi. Jadi disebut hari tasyrik karena biasanya di hari-hari ini orang sedang jemur daging. Memang akar katanya itu. Jadi sedang menjemur daging sampai kering. Kenapa harus dijemur? Karena banyak. Kalau dimasak semua nggak habis. Makanya sekarang sama takmir disuruh nunggu nanti habis ngaji. Oke, ya semoga pengorbanan tidak cuma diingat dagingnya sama nyembelih sapi kambingnya. Karena hakikatnya pengorbanan itu sebenarnya ajaran yang luar biasa. Bagi yang ingin meraih sesuatu, menghasilkan sesuatu, tidak mungkin kamu sukses tanpa ada yang dikorbankan. Dan ya pengorbanan puncak tentunya lillahi ta'ala, demi Allah dan untuk Allah. Maka jangan sampai ada mungkin orang yang berkorban, nilai pengorbanannya nggak ada. Karena yang namanya pengorbanan itu kan sesuatu yang sebenarnya kamu mau, tapi kamu kasih aja deh untuk tujuan yang lebih penting. Itu pengorbanan. Ngaji ini bisa pengorbanan, bisa juga enggak. Pengorbanan itu sebenarnya pas jam ini bareng sinetron yang kamu sayangi. Tapi berat ya ninggal TV. Enggak apa-apa lah, enggak lihat TV enggak apa-apa, yang penting ngaji. Ini ngaji itu pengorbanan dalam banyak hal. Kadang kelihatan simpel tapi itu sebenarnya pengorbanan. Kalau orang Jawa misalnya bilang hidup itu perlu tirakat, tirakat itu pengorbanan. Zuhud itu pengorbanan, uzlah itu pengorbanan. Hampir semua aspek penting hidup kita bisa diraih hanya setelah pengorbanan. Jadi maka pelajaran pentingnya Idul Adha itu sebenarnya itu. Jangan segan-segan untuk berkorban. Kan gitu. Apapun, mengorbankan waktu, mengorbankan apapun. Apalagi pengorbanan level puncak, kayak yang dialami oleh Ibrahim. Ibrahim itu kan sayang luar biasa sama Ismail. Sudah tua, tidak punya anak, akhirnya terpaksa kawin sama budaknya, dapat anak cowok ganteng lagi, namanya Ismail. Dan sayangnya luar biasa. Sampai Gusti Allah ngetes, jangan-jangan Ibrahim ini lebih sayang Ismail daripada padaku. Terus diujilah dengan pengorbanan. Oke, maka kalau hari ini ada yang hidupmu sedang sulit, duka, nestapa, anggap saja itu pengorbanan. Ya, ku ikhlaskan
buka citaku hari ini ya Allah, kalau memang kehendakmu begitu. Wah, gitu loh. Jadi makanya di Indonesia ada istilah korban perasaan. Oh, itu lebih berat daripada korban sapi loh. Korban sapi itu kan yang mampu. Kalau orang sudah mampu ya korban sapi tidak ada nilainya, nggak terasa dia. Tapi kalau korban perasaan, wow, itu beratnya luar biasa. Oke, itu khotbah Idul Adhanya. Sekarang kita lanjutkan keadilan. Ini pasti tidak ada hubungannya sama keadilan bagi daging sapi ya. Meskipun bisa dipakai contoh. Ya nanti takmirnya biar dibahas. Kemarin bagi daging sapinya itu pakai keadilan distributif, apa keadilan kompensatif, apa keadilan retributif. Kemarin kan sudah ngerti teorinya. Kalau dibagi rata itu namanya distributif. Kalau dipertimbangkan yang tahun lalu nggak dapat sekarang harus dikasih, itu namanya kompensatif. Kalau dicek siapa yang kontribusinya besar, ya dikasih lebih banyak. Yang tidak bantu apa-apa, kasih sedikit aja, itu retributif. Nah, ada gunanya kan teori keadilan kemarin. Nah, baginya mau pakai yang gimana? Oke, malam ini kita ketemu Aristoteles. Di naskah-naskah bahasa Inggris biasanya pakai istilah Aristotle. Kalau di buku-buku berbahasa Arab, Aristotle. Ada yang pakai Aristoteles, tapi yang jelas Aristoteles. Itu filosof besar Yunani. Ayo kalau lidahmu Jawa, ya kamu baca aja Aristoteles. Ya, lawannya Aristogarin nanti. Oke, jadi ini salah satu guru besarnya filsafat, salah satu filosof kunci dalam tradisi filsafat. Yang ngaku filosof wajib paham Aristoteles. Kalau belum paham jangan ngaku dulu. Karena Aristoteles dan gurunya serta kakek gurunya adalah tiga tokoh besar filsafat. Hampir semua teori filsafat sampai hari ini itu inspirasi dan rujukannya bisa ditarik ke pemikirannya tiga tokoh besar ini. Makanya katanya Wittgenstein, semua pemikiran filsafat modern kontemporer itu hanya catatan kaki dari pikiran-pikirannya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena memang luar biasa. Bahkan Aristoteles ini dikenal sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Dia menguasai sangat banyak cabang. Fisika, metafisika, IPA, IPS, musik, puisi, retorika, logika, hampir semua cabang dia kuasai. Dan pinternya Aristoteles, dialah yang pertama milah-milah. Oh, kalau ini wilayahnya ontologi, kalau ini epistemologi, kalau ini logika, kalau ini retorika, kalau ini dan seterusnya. Itu Aristoteles. Dia muridnya Plato. Plato muridnya Socrates. Ini tiga tokoh besar di dunia filsafat. Gambarnya itu kira-kira, katanya begitu. Plato gurunya Aristoteles, Socrates gurunya Plato, dan nanti Alexander the Great muridnya Aristoteles. 3, 4. Ya sebenarnya 3, cuma nanti Alexander the Great berjasa menyebarkan pikiran-pikirannya gurunya. Meskipun belakangan dia tidak rukun sama gurunya, tapi nanti ajaran-ajaran filsafat Yunani disebarkan, dikenal sebagai Helenisme. Oke, jadi itu urut-urutan sanadnya. Jadi yang paling awal Socrates, diwarisi Plato, diwarisi Aristoteles. Sebenarnya nanti Aristoteles ini kalau di filsafat Islam banyak diwarisi oleh Ibn Rus,
Sementara kalau di Kristen banyak diwarisi oleh Thomas Aquinas. Ibn Rus sudah pernah kita bahas, maka minggu depan kita ngomong Thomas Aquinas, biar adil. Sementara pikiran-pikirannya Plato sebenarnya banyak mirip dengan pikiran-pikirannya Al-Farabi. Aristoteles, riwayat hidupnya dia putra seorang tabib istana, dokter istana. Namanya Nikomachus. Jadi Aristoteles nanti menikah 2 kali. Istrinya yang kedua punya anak, dikasih nama juga Nikomachus, sama kayak nama ayahnya. Dari situ nanti lahir buku etika yang berjudul Nicomachean Ethic. Nah, itu dari Aristoteles. Istri yang kedua ini budaknya istri yang pertama. Istri yang pertama meninggal, namanya Pitias. Punya anak juga dikasih nama Pitias. Jadi Aristoteles ini pikirannya luas sekali, tapi males mikir nyari namanya anaknya. Jadi punya istri Pitias, ya dikasih nama Pitias, sama-sama perempuan. Punya anak laki-laki, ya kasih nama bapaknya aja, nggak repot, Nikomachus. Jadi itu Aristoteles. Dia dikuliahkan di akademinya Plato umur 17. Dan di sana kurang lebih sampai 20 tahun, sampai Plato meninggal. Terus diganti ponakannya, dan Aristoteles kemudian keluar dari akademi, ditawari oleh Raja Makedonia saat itu, ditawari untuk les privat anaknya Alexander. Dan di privatlah anaknya ini sekitar 5 tahunan. Setelah di privat 5 tahun, Raja Philip meninggal, privatnya selesai, Aristoteles pulang ke Athena, mendirikan kampus tandingannya akademia, namanya Lyceum. Nanti di sini dikenal filsafat peripatetik dari Lyceum ini. Nah, Lyceum ini berdiri, dan selama era Alexander masih aman, meskipun cara berpikir politiknya Aristoteles berseberangan dengan Alexander. Itu yang bikin Aristoteles dilirik terus, sewaktu-waktu bisa bahaya. Sampai kemudian Alexander meninggal, diganti anaknya. Aristoteles melarikan diri karena terancam nyawanya. Aristoteles bilang, saya tidak akan mengizinkan Athena berdosa 2 kali. Karena sebelumnya kan sudah berdosa mengeksekusi Socrates. Cuma di pelarian tidak lama, Aristoteles ini paling sekitar 3 bulan, kemudian juga meninggal. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Cuma ya seperti itu nasibnya para tokoh besar, orang-orang penting. Makanya pikirlah 2 kali kalau mau jadi orang besar. Kadang-kadang jadi orang biasa-biasa itu enak ya. Lempeng aja sejarahnya, tapi ya sampai akhir ya lempeng. Tapi orang besar itu penuh resiko, tapi namanya diingat sampai hari ini. Tetangganya Aristoteles nggak ada yang ingat namanya, ya kan, kawan mainnya nggak ada yang ingat namanya, tapi Aristoteles dikenal meskipun hidupnya susah. Oke, jadi itu riwayat hidupnya. Pikiran-pikirannya luar biasa, meskipun ada beberapa yang unik, khas, yang kalau hari ini diceritain mungkin orang ketawa. Misalnya yang saya ingat, Aristoteles pernah bilang, kalau suami istri berhubungan, nanti jadi anak laki-laki atau perempuan itu tergantung arah angin. Jadi arah angin kemana? Nah, kalau
Arah angin ke utara jadi laki-laki, kalau ke selatan jadi perempuan. Pokoknya tergantung arah angin. Kalau nggak ada angin nggak jadi anak. Nah itu Aristoteles. Jadi termasuk jumlah gigi perempuan itu lebih sedikit daripada jumlah gigi laki-laki. Sampai pikiran-pikiran semacam itu. Termasuk yang bias gender, bahwa perempuan itu setengahnya laki-laki. Ada yang semacam itu. Oke, cuma tidak harus disalahkan, wong dia memang anak zamannya. Masih untung loh perempuan dianggap setengah. Di banyak peradaban perempuan itu nggak dianggap manusia, dianggap properti, kayak barang. Termasuk Arab era jahiliyah. Jadi perempuan itu nasibnya persis kayak barang. Kalau yang punya meninggal bahkan bisa diwariskan ke anaknya. Kalau bapaknya istrinya banyak misalnya, ya nanti bapaknya istri-istri ini diwariskan ke anaknya. Mungkin yang setengah anak nomor 1, setengah lagi anak nomor 2. Properti. Kalau perang kalah ya jadi rampasan. Jadi itu zaman dulu. Maka pikiran-pikiran kayak Aristoteles ini sebenarnya lumayan maju juga. Termasuk di Islam. Kalau Nabi bilang perempuan boleh, laki-laki boleh kawin sampai 4, itu untuk ukuran zaman itu emansipasi luar biasa. Bayangkan kalau nggak diemansipasi kayak gitu, boleh sebanyak-banyaknya, wah itu susah banget. Orang dibatasi 4 aja masih banyak cerita-cerita aneh-aneh. Ada yang subur, Gatot. Nah ya kan, wong sudah istrinya cantik-cantik, ya cabangnya banyak, sama aja. Jadi itu sebenarnya cerita emansipasi. Meskipun sekarang banyak orang yang mengkritik. Bayangkan dulu orang bisa ngoleksi perempuan ratusan. Bahkan saya mungkin pernah cerita ada kaisar Cina itu yang istrinya 3.000-an selirnya. Gilir piye 3.000 itu bisa habis digilir sekarang 10 tahun lagi. Karena setahun kan cuma 300-an hari. Ya kan 10 tahun. Habis malam ini terus nunggu lagi 10 tahun. Makanya selir-selir itu dijaga oleh Kasim. Dan Kasim itu dikebiri. Kalau tidak dikebiri gawat, wong ini nunggu 10 tahun ya. Bisa kenal sama Kasimnya. Oke. Bedanya Plato sama Aristoteles itu persis sama kayak gambarnya Rafael. Kalau kalian ada yang pernah nyenggol gambar ini, sebenarnya gambarnya besar. Bisa dilihat di slide-nya ketika saya ngomong Hypatia. Jadi Plato nunjuk ke atas, kalau Aristoteles nunjuknya ke bawah. Plato pelopornya idealis dan Aristoteles pelopornya realisme. Katanya Plato, pengetahuan kebenaran yang sejati itu diperoleh dari atas, dari refleksi rasional dengan berpikir abstrak. Kalau Aristoteles sebaliknya, pengetahuan yang sejati itu diperoleh dari keseharian, pengalaman kita. Tidak ujuk-ujuk ada di kepala. Saya tidak akan tahu kalau ini teh, kalau saya tidak punya pengalaman sama sekali yang bilang bahwa ini teh. Anak kecil yang nggak ngerti mungkin dilihat, apa ya itu kok cair, mungkin nggak diminum, dipakai mainan. Belum ada data tentang teh. Tapi kayak begitu dikasih contoh orang tuanya, misalnya bapaknya ngambil teh ini terus minum. Nah, sekarang dia ngerti bahwa ini bisa diminum. Itulah pengetahuan bagi Aristoteles. Jadi tidak bisa turun dari awang-awang, tiba-tiba ada di sini. Yo, yang ada di kepala itu hanya alatnya. Nanti Aristoteles ada 10 kategori itu kan. Ada substansi, ada aksidensi, dan seterusnya. Orang lihat, oh ini substansinya kayu, warnanya coklat. Nah, ini yang olah akal. Tapi dari sini bahannya nggak bisa ujuk-ujuk muncul di sini. Beda sama Plato. Kalau Plato
gambar bentuk mejanya sudah ada di sini. Orang begitu lihat ini tinggal diingat-ingat, oh ini meja. Oke, jadi itu bedanya guru sama murid. Jadi sangat jauh kan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tapi tidak apa-apa, itu berarti Plato guru yang sukses, bisa melahirkan murid secerdas Aristoteles. Oke, kita masuk ke pikiran-pikirannya Aristoteles, khususnya tentang keadilan. Keadilan ini, tiga orang ini, Socrates, Plato, Aristoteles, sebenarnya tokoh yang membalik cara berpikir Yunani, cara berpikir rasional dari mikir alam semesta diseret ke ranah mikir tentang manusia, mikir tentang etika. Dari tiga orang ini dikenal, saya ngomong minggu lalu, namanya virtu etik. Virtu etik itu etika kebajikan. Beda sama teori etika yang lain. Kalau di virtu etik itu yang namanya kebajikan, keutamaan itu adalah apa menunjuk ke orang. Jadi apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang utama. Jadi bukan teori mana perbuatan yang utama. Itu namanya virtu etik. Orang yang baik dan bermoral itu apa sih yang dilakukan? Itulah moralitas. Itu virtu etik. Jadi arahnya ke kebajikan orangnya, bukan ke perbuatan apa yang baik, perbuatan apa yang tidak baik. Itu kan makanya kalau ada syair Tombo Ati itu kan ada kalimat wong kang soleh kumpulono. Itu maksudnya apa? Dari mereka kamu dapat pelajaran moral, jadi orang yang baik. Nah itu saya tidak tahu, mungkin yang bikin syair belajar Aristoteles, bahwa yang disebut orang baik itu orang yang belajar, orang yang meniru perilakunya orang-orang baik. Simpelnya begitu. Kita lihat asumsi-asumsinya sampai nanti mengkerucut pada keadilan. Yang pertama asumsi tentang telos. Telos bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa. Ya, nanti jangan-jangan telos dalam jumlah banyak namanya telos. Ya, bukan. Itu sama kayak laptop kan, asu dalam jumlah banyak namanya asus. Oke. Nanti kamu bilangnya gitu, padahal maksudnya kan bukan itu. Ada yang bilang asus itu bukan asu dalam jumlah banyak, tapi asu ukurannya kecil, jadi kiri S kan kecil, kalau M sedang, L besar. Jadi saya kemarin ada punya laptop merek kiri, enggak? Laptop merek kiri maksudnya, oh maksudnya Asus. Jadi Asus yang ukurannya kecil. Oh itu filosofis bisa nyampe ke situ itu. Nalarnya panjang sekali nyampainya ke sana. Itu kan sama dengan teka-teki. Kenapa Superman pakai kaos S? Ya karena kalau M kebesaran kan. Sama dengan itu. Apalagi pakai XL. Oke, cuma sebenarnya ya dia harusnya pakai M lah, karena kelihatan masih kekecilan itu kan, meledet sekali, tidak enak. Ya nanti dikasih tahu Superman ukurannya gantilah M atau L, lebih longgar. Oke, terus telos itu tujuan. Maka pikiran apapun yang fokusnya pada tujuan namanya teleologis. Jadi dilihat tujuannya. Nah, asumsinya Aristoteles, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin enggak. Pasti ada targetnya. Apapun, tinggal kamu tunjuk. Apa yang terjadi, apa yang ada di dunia ini, tidak ada yang iseng tiba-tiba ada. Apalagi ciptaannya Allah. Tidak ada yang Allah nggak sengaja tiba-tiba kok ada, itu nggak ada. Semua pasti ada tujuannya. Tidak ada satu makhluk pun, satu ciptaan pun, satu peristiwa pun yang sia-sia. Yo, Al-Quran banyak mencontohkan.
Tapi yang jelas asumsi pertama itu, ini namanya cara berpikir teleologis. Kamu dikasih teh itu tidak sekedar takmirnya iseng, tapi pasti ada tujuannya. Mungkin biar kamu mau datang, biar kamu betah, biar kamu tidak ngantuk, kan pasti ada tujuannya. Ada yang milih duduk nyali ada sendengannya, ada yang nggak dapat sendengan, ada yang... Tapi pasti masing-masing punya reasoning, dan biasanya itu tujuannya. Kenapa milih di belakang, kenapa milih di depan, itu pasti ada masing-masing ada tujuannya. Ada telosnya. Nah, terus itu asumsi pertama. Oleh karena itu berarti pasti kita manusia juga punya tujuan. Dan disiplin keilmuan yang membahas apa sih tujuannya manusia itu namanya etika. Jadi disiplin yang ngomong apa dan bagaimana manusia, tujuannya mau kemana, itu etika. Bedakan etika sama moral ya. Kalau moral itu kamu harus jujur, kamu harus tekun, kamu nggak boleh bohong, itu moral. Etika itu levelnya di atas moral. Dia refleksi rasional terhadap moralitas. Etika karena dia levelnya lebih atas, maka pertanyaannya ya mengapa? Mengapa orang harus jujur? Mengapa orang kebanyakan itu? Mengapa kita harus saling menyayangi? Itu etika. Jadi refleksi rasional atas moral. Nah, manusia pasti juga punya tujuan. Setelah bahas panjang, Aristoteles menyimpulkan bahwa hampir semua orang sepakat tujuan hidupnya manusia adalah untuk nyari kebahagiaan. Tujuan puncaknya. Silahkan dicek, katanya Aristoteles. Lupa ada orang yang targetnya harta ya Pak. Kalau kamu tanya lebih lanjut, kenapa ingin banyak harta? Karena ingin bahagia dengan harta itu. Tujuanmu ingin punya istri atau suami cakep. Sebenarnya kan tidak berhenti di situ, pasti ada kelanjutannya. Kalau sudah punya istri atau suami cakep, ingin bahagia dengan istri atau suami cakep itu. Tujuannya adalah ingin apa? Jaya, ingin sukses. Itu kan tidak berhenti di sukses. Kalau sudah sukses mau apa? Selalu begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengingkari bahwa tujuan puncaknya hidup ini ingin bahagia. Kalau sudah bahagia, biasanya sudah nggak bisa ditanyakan lagi. Kalau sudah bahagia mau apa? Sudah susah, dia sudah puncaknya, ya selesai, sudah, wong itu yang dicari. Beda sama tadi, ingin harta. Kalau dengan banyak harta terus ngapain? Saya bisa beli macam-macam. Setelah beli macam-macam saya puas, maka saya bahagia. Bahagia selalu jadi terminal terakhir. Jadi segala sesuatu ada tujuannya. Adanya manusia juga pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu katanya Aristoteles kebahagiaan. Ya kalau orang beragama terus kurang mbak itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya wis ora apa-apa. Yang penting kebahagiaan. Jadi itu katanya Aristoteles. Ya ini kan sebenarnya di Quran kan juga ada. Nah, kan ada ayat yang bilang afama khalaqnakum abasan. Apakah katanya Allah kita ciptain kalian itu hanya iseng saja. Abasa itu kan main-main, iseng. Jadi Allah nyindir kita. Emangnya aku nyiptain kamu itu iseng? Serius loh, ada tujuannya. Kejarlah tujuan itu. Kalau dijawab pakai teorinya Aristoteles berarti carilah kebahagiaanmu. Ya boleh kamu sebut kebahagiaan akhirat segala, tapi intinya yang menentramkanmu, yang bikin kamu bahagia. Oke. Terus Sokrates wanti-wanti, setelah saya teliti, ternyata
secara umum orang punya anggapan ada 3 hal yang bikin dia bahagia. Di situ kurang satu. Yang pertama kehormatan, yang kedua kesenangan, dan yang ketiga harta. Apa? Kecukupan. Jadi 3 ini banyak orang bilang bisa bikin bahagia. Tapi apa iya, katanya Socrates? Coba dicek. Yang pertama kesenangan. Apakah senang itu bisa membawa bahagia? Katanya Socrates enggak. Jadi bahagia yang sejati itu harus bahagia yang jenis manusia. Kesenangan itu membawa kebahagiaan yang tidak berjenis manusia. Kesenangan membawa kebahagiaan yang sama aja, hewan juga senang. Kalau hanya sekedar minum kamu sudah bahagia, kamu keliru, karena hewan juga kalau haus minum. Jadi kesenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Awas keliru, sifatnya sangat sementara. Kamu haus, sekarang minum, terus tidak haus lagi. Tapi sebentar lagi kamu haus lagi. Jadi kalau hanya kesenangan enggak, maka jangan melakukan apapun dengan target terakhir kesenangan. Dia bukan bahagia yang sejati. Jadi ya besok kalau kamu mau punya pekerjaan, kamu nikah, jangan sampai nikah hanya ingin senang-senang. Kalau hanya ingin senang-senang sebentar, mungkin gak ada 2-3 tahun akan selesai, kamu bosan. Itu yang dialami para artis. Kamu kan heran, yang cowok cakep, yang cewek juga cakepnya luar biasa, kok bolak-balik putus, kok ndak kerasa. Itu karena yang dicari kesenangan, bukan kebahagiaan yang sejati. Maka sebenarnya syaratnya nggak harus cakep. Cari yang biasa-biasa, jelek juga terpaksa, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa bahagia. Kan gitu. Loh kan saya sering bilang kalau pasangan jelek kan lebih menenteramkan daripada yang cakep, karena nggak bikin khawatir. Kalau kamu punya pasangan cakep kan khawatir terus. Wah, jangan-jangan digodain orang. Wah, jangan-jangan kan nggak enak. Tapi kalau jelek kan aman. Siapa yang mau godain? Oke, lebih bikin bahagia, lebih sejati, lebih abadi. Karena orang jelek ya sekarang jelek, besok tetap jelek. Kalau orang cakep sekarang cakep, kalau tua jadi jelek. Jadi tidak awet, berubah dia. Tapi yang jelek, iya, yang jelek kan konsisten. Sekarang jelek, besok lebih dahsyat lagi. Jadi itu kalau kamu nyarinya kesenangan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Kehormatan juga begitu. Kehormatan juga ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Dia tergantung orang lain. Kehormatan kan begitu. Dihormati orang, dihargai orang, itu menyenangkan memang. Tapi dia tidak sejati, tergantung orang lain. Dan orang lain ini kan bisa berubah-ubah. Sekarang karena butuh menghargaimu, besok dia bisa mencaci makimu. Jangan ketipu oleh kehormatan. Mungkin sekarang saya ngajari kamu karena kamu butuh, wah, kamu ketemu salaman. Besok mungkin berubah ceritanya. Misalnya ada cerita, ternyata Ustadz yang ngajar ngaji filsafat menghamili semua santri-santri perempuan. Wah, ceritanya bisa 180 derajat. Kemarin kamu salaman cium tangan, besok bisa kamu pukuli aku kalau ketemu. Ya kan? Jadi tergantung sesuatu di luar dirimu, kehormatan itu. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, katanya Aristoteles. Kadang-kadang orang sentimen. Hari ini kan ada haters, ada follower, ada macam-macam itu kan. Kalau sudah benci ya kamu ngapain aja dibenci. Dan kamu galau gara-gara itu. Sebenarnya nggak usah galau. Kalau kebahagiaan bagimu bukan gara-gara kehormatan.
Apalagi kekayaan. Kekayaan juga bukan tujuan puncak. Saya bilang tadi, setelah kekayaan selalu ada target lagi. Berarti dia bukan sesuatu yang kalau kamu ada di situ kamu akan mengalami bahagia. Jadi makanya Plato, Aristoteles, Socrates disebut eudaimonia. Jadi etika, virtu etik yang basisnya kebahagiaan, arahnya bahagia. Tuh. Jadi asumsi pertama, hidup ini ada tujuannya. Tujuannya adalah nyari bahagia. Ini masih belum ketemu bahagianya apa. Kita cek sekarang fungsinya. Katanya Aristoteles, kalau tadi kan mengasumsikan segala sesuatu ada tujuannya. Sekarang dia bilang segala sesuatu ternyata ada fungsinya. Apakah itu profesi, apakah itu kedudukan, bahkan bagian tubuhmu, mata, telinga, ternyata ada fungsinya. Ada peran yang harus dimainkan. Jadi tadi ada tujuannya. Tujuan itu kan target akhirnya. Kalau fungsi ini kan main di prosesnya. Jadi ternyata ada tujuan, ada proses. Semua punya karakter itu. Fungsinya teh ini menghilangkan rasa haus dengan cara diminum. Nah, diminum itu fungsi. Nah, berarti manusia juga punya fungsi. Dan fungsinya, kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain nggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal, kemampuan untuk mikir, reasoning. Makanya ada gium yang terkenal dari Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Jadi jangan lupa fungsi utamamu itu mikir. Kayak sarannya Cak Lontong. Jadi mikir. Kalau nggak mikir, kamu bukan manusia. Karena tadi kamu adalah binatang yang mikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Jadi hati-hati, usahakan akalmu tetap hidup dan waras. Karena begitu berhenti, levelmu turun. Jadi binatang. Makanya hati-hati kalau ada temanmu, aku tidak bisa mikir. Hati-hati itu, karena alamat itu sudah. Kalau sudah nggak bisa mikir, tinggal binatangnya. Kayak harap ngopo mesti ora beres. Kalau sudah jutek kan biasanya yang dilakukan tidak beres. Maka kalau ada temenmu kayak gitu, suruh tenang dulu. Oke bro, tenang, mikir dulu. Gimana caranya akalnya fungsi dulu deh. Jangan memutuskan sesuatu saat akal buntu. Nanti gawat, karena yang memutuskan itu biasanya tinggal aspek binatangnya. Yo, kalau di manusia binatang itu kan bisa hasrat, ego, ambisi, dan macam-macam. Harus tetap dikoordinasi oleh akal. Nah, jadi manusia punya tujuan bahagia. Untuk mencapainya dia ada alat namanya akal. Perbuatan baik atau tidak baiknya manusia, katanya Aristoteles, kuncinya adalah nalarnya jernih atau tidak. Bisa berpikir rasional atau tidak.
perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sengaja kamu lakukan, hasil refleksimu secara jernih. Kalau pikiranmu terang, akalmu bisa menemukan apa yang harusnya kamu lakukan dan apa yang jangan kamu lakukan. Inilah nanti yang disebut virtue etik. Saat orang akalnya sehat, perbuatannya juga jadi sehat. Karena akal ini yang nyetir. Kalau pikiranmu ngeres, perbuatanmu juga ngeres. Kalau pikiranmu hitam, perbuatanmu juga hitam. Karena bahan mikirmu kan semua ada di pikiran. Akal ini kan kayak kacamata. Barang putih kalau kamu pakai kacamata ungu, kayak orang jual mainan kacamata ungu itu ya kelihatan dia ungu. Maka usahakan akalmu tetap jernih. Di situ fungsimu sebagai manusia ditantang.